Salam Bapak Ibu dan saudara sekalian yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Mari kita bersama-sama sebelum kita berdoa kepada Tuhan. Hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan yang diambil dari Keluaran pasal yang ke-14 ayat yang ke-11 ayat yang ke-9 sampai dengan yang ke-14. Namun sebelumnya saya mengajak Bapak Ibu dan saudara untuk berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Bapa, kami siap mendengarkan firman-Mu. Berkatilah kami dengan firman-Mu. Ajarlah kami supaya kami berjalan dalam ketetapan-ketetapan-Mu. Biarlah Roh Kudus-Mu bekerja atas hamba-Mu dalam menyampaikan firman Tuhan ini, dan atas kami semua yang bersama-sama menyimak firman Tuhan ini. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saya akan bacakan untuk saudara Keluaran 14 ayat yang ke-9 sampai dengan yang ke-14. Adapun orang Mesir, segala kuda dan kereta Fir'aun, orang-orang berkuda dan pasukannya, mengejar mereka dan mencapai mereka pada waktu mereka berkemah di tepi laut dekat Pi-hahirot di depan Baal-zefon. Ketika Fir'aun telah dekat, orang Israel menoleh. Maka tampaklah orang Mesir bergerak menyusul mereka. Lalu sangat ketakutanlah orang Israel, dan mereka berseru-seru kepada Tuhan. Dan mereka berkata kepada Musa, "Apakah karena tidak ada kuburan di Mesir, maka engkau membawa kami untuk mati di padang gurun ini? Apakah yang kau berbuat ini terhadap kami dengan membawa kami keluar dari Mesir? Bukankah ini telah kami katakan kepadamu di Mesir? Janganlah mengganggu kami, dan biarlah kami bekerja pada orang Mesir. Sebab lebih baik bagi kami untuk bekerja pada orang Mesir daripada mati di padang gurun ini." Tetapi berkatalah Musa kepada bangsa itu, "Janganlah takut, berdirilah tetap dan lihatlah keselamatan dari Tuhan yang akan diberikannya hari ini kepadamu. Sebab orang Mesir yang kamu lihat hari ini tidak akan kamu lihat lagi untuk selama-lamanya. Tuhan akan berperang untuk kamu, dan kamu akan diam saja." Bapak, Ibu, dan saudara sekalian yang saya kasih dalam Tuhan, orang-orang zaman dulu, saya pernah dengar sebuah nasihat dari mbah-mbah kita, kakek-kakek, nenek-nenek kita, bahwa jadi orang itu jangan kagetan, jangan gampang kaget. Ojo gumunan, jangan gampang heran. Mengapa demikian? Karena biasanya orang yang kagetan itu akan mudah sekali berespon, bereaksi terhadap apa yang dia kageti, terhadap sesuatu yang terjadi. Ya misalkan, aduh, atau mungkin dia latah gitu ya. Latah ketika dikagetin itu mengatakan sesuatu yang latah. Aduh, ayam gitu misalkan ya. Itu orang yang kagetan. Nah, hari ini kita akan bicara tentang respon orang-orang yang kagetan, yang gampang berespon, bereaksi terhadap satu situasi dan satu keadaan, yaitu orang Israel. Menurut Nats ini, dalam konteks ini kita melihat bahwa orang Israel sedang dalam sebuah situasi terjepit. Yaitu apa? Di belakang orang Mesir dengan segala pasukan yang siap menghabisi mereka, membunuh mereka semua. Di depan laut yang tidak mungkin bisa diseberangi dengan kekuatan manusia. Pasti saudara, sebagai manusia normal, manusia biasa, yang mereka responi terhadap situasi tersebut, pasti itu adalah respon yang negatif, respon yang buruk. Apa? Takut, panik, khawatir, bahkan sampai menyalahkan Musa sebagai pemimpin mereka yang membawa keluar dari tanah Mesir. Memang di Mesir karena nggak ada kuburan ya,
bagi kami, maka engkau bawa kami untuk dikubur di padang gurun ini, saudara. Nah, akhirnya memang apa yang mereka imani ya itu terjadi ya. Mereka satu generasi yang ikut dalam perjalanan itu tidak ada satupun yang menginjak tanah perjanjian, semuanya mati di padang gurun karena sungut-sungutnya mereka. Nah, ibu bapak saudara sekalian, respon orang Israel terhadap persoalan yang mereka hadapi itu adalah ketakutan, panik, dan menyalahkan segala sesuatu, menyalahkan sesama, menyalahkan situasi, menyalahkan Musa, menyalahkan Tuhan. Itu model-model orang Israel. Tapi saudara, sebagai seorang hamba Tuhan, Musa berkata, memberikan kekuatan kepada mereka. Tetaplah berdiri tegak, jangan takut. Engkau akan melihat keselamatan yang dikerjakan oleh Allah kepadamu hari ini. Sebab orang Mesir yang kamu lihat hari ini tidak akan pernah kau lihat selama-lamanya. Lalu yang 14, yang istimewa, yang khusus spesial ini, Tuhan akan berperang melawan kamu dan kamu akan diam saja. Hari ini saudara, Tuhan mengajarkan kepada kita bahwa sekali ini aja kita coba diam saja. Kalau biasanya Tuhan berkata, kerjakan bagianku, aku akan mengerjakan bagianku, kamu akan mengerjakan bagianmu. Itu biasanya Tuhan berkata demikian. Aku akan mengerjakan bagian Tuhan, kerjakanlah bagian kita, Tuhan akan mengerjakan bagiannya. Tapi hari ini, bagian yang Tuhan ingin kerjakan atau kita kerjakan, kita lakukan adalah diam saja. Sebab apa? Sebab Tuhan akan berperang melawan bangsa Mesir. Sebagai ilustrasi saudara, kalau Bapak Ibu dan saudara pernah ke bengkel ya, dandanin atau mau reparasi motor yang rusak, saudara datang ke bengkel, Mas servis, Mas rusak, itu aja cukup. Apa keluhannya? Ini misalkan lampu gak nyala, bagaimana? Ini misalkan di starter susah, nah, cuman kita kasih tahu ya masalahnya supaya bengkel itu kerjakan. Dia pasti akan cari-cari berdasarkan pengalaman, kan dia profesional. Kita diam saja, lihat. Tapi beda kalau kita datang ke bengkel lalu ngomong, ini mungkin businya ya Pak ya, ini mungkin kuilnya, ini mungkin kabelnya ini loh yang lewat, ini mungkin akinya rusak, oh ini mungkin lampunya putus, ini mungkin ini kena air. Ngomong terus, ngomongin bengkelnya terus. Akhirnya bengkel itu marah ya, tukang bengkelnya itu marah. Dia kerjain aja sendiri. Artinya bahwa kalau kita sedang dalam pimpinan Tuhan, kita sedang menyerahkan hidup kita dalam pimpinan Tuhan, ya udah kita diam saja. Ada bagian yang kita kerjakan hari itu, diam saja. Saat itu aja kita dengar Tuhan, kita patuh sama Tuhan, kita taat sama Tuhan, kita setia sama Tuhan. Itu saja. Kita diminta oleh Tuhan hanya untuk menyaksikan bagaimana kuasa Allah itu bekerja. Pada waktu Musa mendapat ilham dari Tuhan untuk memimpin orang Israel atau terpanggil untuk memimpin orang Israel keluar dari Mesir, ya, sepanjang negosiasi dengan Fir'aun, itu apa yang memang Musa punya potensi kekuatan apa dan Israel ya untuk negosiasi? Enggak ada, saudara. Emang dia bisa kalau misalkan memberontak, emang ada pasukan, emang punya keahlian, skill untuk perang, emang punya mental, keberanian? Enggak ada, saudara. 10 tulah itu
diberikan oleh Tuhan. Untuk apa? Pada waktu orang Israel itu diam saja, termasuk hari itu, orang-orang Israel diminta diam saja. Ibu Bapak, sebagai aplikasi, barangkali hari ini kita menghadapi berbagai macam sesuatu persoalan yang ada di luar kendali kita. Mungkin kita difitnah orang, mungkin kita direka-reka jahat sama orang, mungkin kita sedang menghadapi persoalan yang berat. Saudara, diam saja, tenang, santai, terus biasa aja. Kita hanya wajib menyerahkan itu sama siapa? Tuhan. Berdoa, nggak usah klarifikasi, nggak usah kecuali sangat dibutuhkan. Ya, kita sering melihat itu ada klarifikasi melalui YouTube ini, klarifikasi ada YouTube itu. Saudara, mari kita lihat, saudara, seperti contoh real Mr. Ahok. Kuasa Tuhan justru bekerja pada saat Ahok di mana? Di penjara. Pada saat dia diam saja di dalam penjara, nggak bisa ngapa-ngapain, kekuasaannya udah nggak ada perlawanan, dia hanya bisa berdoa. Kuasanya justru bekerja, putar balik begitu luar biasa. Tuhan punya cara yang unik, saudara, untuk membela kita, untuk membela umatnya. Dia punya cara yang tak terselami. Itu sebabnya, Ibu Bapak dan Saudara sekalian, bagian kita hari ini, ya, ketika kita sedang dalam pimpinan Tuhan, ketika kita minta pimpinan Tuhan, Tuhan menginginkan kita diam saja dan berdoa. Ketika kita sudah tidak mampu lagi berusaha, tidak kuat lagi, tidak mampu lagi menghadapi semuanya, pasrah, diam saja, tenang, berdoa. Sebab dalam tinggal diam, tenang, dan percaya, disitulah kekuatan kita sebagai orang percaya. Amin. Mari kita berdoa, kita minta pimpinan Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Pimpinlah kami semuanya untuk melakukan diam, tinggal, tenang, dan percaya kepada Tuhan Yesus yang kami sembah. Dalam nama Yesus kami berdoa.